Dah. Wahaikum tahiyatan Islamiyah, tahiyatan mubarakah wa mubasyirukum tahiyatan ahlil jannah. Bismillah. Wahaikum tahiyatan Islamiyah, tahiyatan mubarakah wa mubasyirukum tahiyatan ahlil jannah. Bismillahi masya Allah, la yajunnu khairan ilallah. Bismillahi masya Allah, la yasi husnul illallah. Bismillahi masya Allah, ma kana bi ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratikum sadati sadati, ajibu hadas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi dan maha kaya, yang sesungguhnya tidak memerlukan pujian, sehingga segala puja dan puji pada hakikatnya hanyalah ratapan kerinduan dan ketidakberdayaan pemuji di hadapan bentangan kemurahan yang seluas langit dan bumi. Salawat dan salam kerinduan atas junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan keagungan cahayanya menarik matahari bertawaf meningginya, yang dengan kebesaran cintanya masih menyebut umatnya, yang menjelang kepulangannya menyebut umatku, umatku. Yang kami hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta hadirin yang berbahagia. Para pujangga sering berkata, Indonesia bumi yang kaya raya, lautnya penuh intan permata, tanahnya bagai zamrud khatulistiwa. Akan tetapi, di balik keindahan kata-kata, kerusakan ekologis semakin nyata. Alam pun yang tercemar, begitu pula nilai-nilai luhur bangsa kita. Hadirin yang berbahagia, karena itulah pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan syarahan dengan tema Membangun karakter bangsa, perspektif Al-Quran, etika lingkungan dan karakter ekologis Qurani dalam bingkai kearifan lokal dan teknologi global. Syekh Husain Nasr, seorang filsuf abad ke-21, pernah menyampaikan sebuah kutipan yang amat dalam maknanya. Beliau berkata, "The environmental crisis is fundamentally a crisis of value, and it is a spiritual crisis. It is not simply a crisis in nature, but a crisis in the soul of modern." Krisis lingkungan pada dasarnya adalah krisis nilai, dan ia merupakan krisis spiritual. Krisis ini bukan sekadar krisis di alam, melainkan krisis dalam jiwa manusia modern. Kerusakan yang kita lihat hari ini, sungai yang tercemar, Hutan yang gundul, udara yang kian sesak,
bukan semata-mata akibat teknologi atau ekonomi. Akar permasalahannya ada pada diri manusia sendiri, pada cara pandang manusia yang memutuskan hubungan dengan alam. Alam dipandang sebagai objek, sebagai pemuas nafsu manusia, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam semesta yang menurut Mijani yaitu neraca keseimbangan. Sebagai manusia, kita dituntut untuk mengimbangkan itu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 7 sampai 9 yang syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Saudara-saudaraku, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Saudara-saudaraku, di era di mana degradasi alam semakin nyata, mari kita memacu jiwa untuk melakukan refleksi untuk alam, terutama bumi yang akan menuntut. Wahai manusia, engkau tidak menaikkan hak-hak kami. Saudara-saudaraku, sejatinya bangsa kita kaya akan kearifan lokal yang selaras dengan nilai-nilai Quran. Di Kalimantan, di pegunungan dan tanah kami, para petani Dayak menganggap sungai sebagai ibu kehidupan, hutan sebagai ruang suci dan sumber kehidupan. Semua itu
menunjukkan bahwa sebelum adanya istilah ekologi modern muncul, para leluhur kita telah mengajarkan harmoni antara manusia dan alam. Bukankah itu sejalan dengan firman Allah tentang menjaga mizan, keseimbangan di muka bumi? Namun hadirin sekalian, kita tidak bisa hanya berpegang pada masa lalu. Kita hidup di era global di mana teknologi berkembang pesat. Pada tahun 1962, sebuah buku karya Rachel Carson yang berjudul Silent Spring secara radikal mempertanyakan, apakah kemajuan teknologi bisa dibayar dengan hilangnya kicauan burung, matinya ikan, atau rusaknya kesuburan tanah? Apakah manusia masih bagian dari alam atau sudah menjadikan diri sebagai penguasa yang arogan atas ciptaan Tuhan? Jawaban dari buku itu secara tidak langsung adalah lahirnya kesadaran dan organisasi global, dan pada dasar hukum yang melibatkan hak-hak binatang yang dikenal dengan Animal Legal Defense Fund. Dalam hal ini, teknologi perlu dikaji betul-betul dan dimaknai agar sesuai dengan prinsip keseimbangan alam. Namun, saudara-saudaraku, apakah kalian tahu sebelum inisiasi-inisiasi itu, Islam telah mengajarkan kita bahwasanya segala sesuatu memiliki hak, dari binatang sampai tumbuhan, bahkan udara, air, serta tanah. Alangkah indahnya bahwasanya Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, ratusan abad yang lalu telah membela hak-hak alam. Dia menamakan benda-benda mati, yaitu pedangnya dengan nama Zulfikar, unta beliau dengan nama Al-Qaswah. Sungguh nama-nama yang agung dan mulia. Oleh karena itu, mari sama-sama kita resapi nilai ekologis Qur'ani serta sunnah Nabi yang sangat krusial untuk membangun karakter bangsa. Bumi beserta segala isinya bukan milik kita. Kita hanyalah pemegang amanah. Semuanya milik Allah. Kita sekedar dititipi untuk menjaga dan memakmurkannya. Mari sama-sama kita mendengarkan lantunan surah Al-An'am ayat 165. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat.
Sadaqallahul azim. Ialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian yang lain, untuk menguji kamu atas apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu yang sangat cepat hukumannya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah yang Maha Agung. Saudara-saudaraku, khalifah bukan sekedar gelar retorika nan hampa. Ia kerap diagung-agungkan hingga nafsu memperbudaknya untuk melakukan kezaliman terhadap sumber daya dan karunia Allah. Al-Quran dan warisan kenabian menuntut kita untuk berpikir dalam dan bertindak cerdas dalam membingkai khas Quran dengan kearifan lokal dan wawasan global. Sebelum berakhir, izinkanlah kami menyampaikan puisi yang berjudul Hak Semesta. Pernahkah manusia berpikir ada hak mawar untuk mekar, hak sungai untuk berliku, hak gunung untuk sejuk dan hening? Orang-orang bilang itu aneh ketika entitas selain manusia diberi nilai moral. Namun mawar sungai dan gunung berseru, jadilah seperti kami dalam rasa syukur, keindahan, dan kehambaan. Bukan keserakahan, bukan keegoisan, dan bukan kesombongan yang menantang kebesaran Tuhan. Menanam padi di tanah subur, Air mengalir jadi penawar, Bangun karakter bangsa yang makmur dengan etika Qur'ani nan luhur. Wabillahi taufik wal hidayah, waridol inayah, summa